Your grandma never let us come up here that much when we were little. Hey, what do you think of this? You're playing the game, aren't you? What game? The Midnight Man. This is no game for kids or bored teenagers. The Midnight Man is utterly ruthless. If your candle blows out, you must relight it in 10 seconds. Film ini diawali dengan memperlihatkan 3 orang anak bernama Anna, adik Anna bernama Max, dan teman mereka bernama Mary tengah memainkan sebuah permainan terlarang di loteng rumah Anna. Mereka duduk di dalam lingkaran garam sambil berjuang menyalakan lilin yang mati untuk menangkis serangan makhluk bernama Midnight Man. Garam yang membentuk lingkaran itu berfungsi agar makhluk Midnight Man tidak dapat menyerang mereka. Saat mereka berhasil menyalakan lilin, terdengar suara menyeramkan sebagai pertanda Midnight Man hadir di dekat mereka. He's coming. Where is he? Hal itu pun membuat Mary sangat ketakutan dan tak sengaja keluar dari lingkaran garam. Tak butuh waktu lama, Midnight Man menyeret Mary ke dalam kegelapan. Mary pun dibunuh dengan sadis. Sementara itu, Anna dan adiknya yaitu Max mulai memperbaiki lingkaran garam yang sebelumnya rusak karena ulah Mary. Waktu sudah menunjukkan pukul 3.32 dini hari yang menandakan bahwa permainan terlarang yang mereka jalani sebentar lagi akan selesai. Permainan akan selesai pada pukul 3.33 dini hari. Anna dan Max pasti akan memenangkan permainan itu, sementara makhluk Midnight Man akan kalah dalam permainan. Namun kematian Mary meninggalkan trauma bagi Max. Max yang tak sanggup lagi menahan rasa takut mengajak Anna untuk meninggalkan rumah secepat mungkin. Tapi keluar dari rumah selama permainan masih berlangsung 1 menit lagi adalah pelanggaran aturan yang paling fatal. Dalam kepanikan, Max tetap memaksa keluar yang mengakibatkan Max tewas dibunuh Midnight Man. It's against the rules. Forget the rules, Anna. Kini hanya menyisakan Anna satu-satunya yang masih hidup karena permainan benar-benar sudah berakhir. Waktu berlalu begitu cepat dan cerita berpindah ke masa kini di rumah yang sama yang menyimpan jejak masa lalu kelam. Anna yang kini telah menua dan lemah berada di dalam kamar dengan ditemani cucunya bernama Alex yang tengah sibuk menidurkan Anna. You're a tough chick. Grandpa passed. It has never been the same. Setelah menidurkan Anna, Alex menerima telepon dari salah satu teman baiknya bernama Miles. Miles berniat untuk datang ke rumah Alex sambil menemaninya sepanjang malam. Alex pun setuju dengan ide Miles, tetapi Alex terpaksa menutup telepon itu karena tiba-tiba Anna berteriak histeris. Nana? Alex harus pergi menuju kamar Anna untuk mengecek keadaannya terlebih dahulu. Ternyata Anna meminta Alex untuk mengambil cermin tangannya yang disimpan di dalam peti tua di loteng rumah. Mendengar permintaan Anna, Alex sontak kebingungan karena sejak kecil Anna selalu melarang siapapun termasuk cucunya untuk masuk ke loteng. Tetapi malam ini sungguh berbeda. Anna sendiri yang justru meminta Alex pergi ke loteng untuk mengambilkan cermin tangannya. Alex pun segera pergi ke loteng untuk mencari cermin tangan yang dimaksud. There you are. Setelah menemukan peti tua yang dimaksud Anna, Alex sontak terkejut melihat isi di dalam peti. Alex menemukan sejumlah barang, di antaranya ada pistol, peluru, cermin tangan yang diminta oleh Anna, dan sebuah kotak misterius yang diikat dengan tali. Tetapi tiba-tiba saja Alex dikagetkan dengan kehadiran Miles. Di sana Alex menunjukkan kotak misterius yang baru saja ia temukan. Alex dan Miles yang merasa penasaran dengan isi di dalam kotak akhirnya membuka kotak tersebut. It could be nothing. Could be, Di dalamnya mereka menemukan beberapa benda seperti sejumlah lilin, korek api, tempat garam yang serupa dengan yang digunakan dalam permainan Midnight Man, pensil, jarum, foto-foto lama dan secari kertas yang berisikan sejumlah nama. Nama Anna juga tertera di antara nama-nama tersebut. Tidak hanya itu, nama Max, adik Anna yang sudah lama meninggal juga tercatat di sana. Namun yang membuat mereka semakin terkejut adalah bercak merah di samping nama-nama tersebut yang diyakini sebagai darah. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Anna yang berteriak histeris seolah ketakutan ketika melihat kotak itu terbuka. look who I found.
Anna sempat berkata bahwa Alex dan Miles telah membuka permainan terlarang sebelum akhirnya Anna pingsan di tempat. Alex yang panik dan khawatir dengan kondisi Anna segera menghubungi Dr. Harding, dokter keluarga yang sudah lama menangani kondisi Anna sejak ia menunjukkan gejala-gejala gangguan psikis. Tak lama kemudian Dr. Harding tiba di rumah dan langsung memeriksa kondisi Anna. Setelah melakukan pemeriksaan singkat, ia memberikan suntikan penenang untuk meredakan kondisi mental Anna yang tampaknya sangat terguncang. Usai memberikan penanganan, Dr. Harding meminta Alex untuk selalu mengunci kamar Anna dan memastikan neneknya tidak berkeliaran karena di kondisinya sekarang, Anna bisa saja membahayakan dirinya sendiri. Sebelum meninggalkan rumah, Dr. Harding menyampaikan belasungkawa kepada Alex atas kematian ibunya saat Alex masih kecil. Setelah kepergian Dr. Harding, kata-kata Anna yang sempat diucapkannya sebelum pingsan terus terngiang di kepala Alex dan Miles. Anna menyebut bahwa mereka telah membuka permainan terlarang. Mereka tahu ada sesuatu yang disembunyikan Anna. Rasa penasaran yang tinggi membuat Alex dan Miles kembali naik ke loteng malam itu. Mereka membuka kembali kotak misterius yang sebelumnya mereka temukan. Setelah mengecek isinya dengan lebih teliti, mereka menemukan selembar kertas tua yang tersembunyi di balik tumpukan benda lain. Kertas itu berisi instruksi tentang cara memainkan permainan bernama Midnight Man. Mereka membaca dan mengikuti instruksi itu satu persatu. Instruksi pertama adalah menuliskan nama pemain pada selembar kertas. First, you must write your name down. Langkah berikutnya, pemain perlu menusuk jari mereka sendiri dengan jarum, lalu menempelkan setetes darah di samping nama tersebut sebagai bentuk tanda resmi, semacam pengesahan bahwa mereka secara sukarela telah bergabung dalam permainan. Setelah itu, mereka wajib menyalakan lilin masing-masing, mematikan seluruh lampu di dalam rumah, dan menempelkan kertas yang berisi nama dan darah tersebut di depan pintu utama. Tahap terakhir dan mungkin yang paling krusial dilakukan tepat pada tengah malam. Pemain harus mengetuk pintu depan sebanyak 22 kali. Setelah mengikuti semua instruksi yang ada, mereka hanya tinggal menunggu waktu untuk membuktikan apakah permainan ini benar-benar nyata atau tidak. Mereka sempat bertanya-tanya apakah permainan ini menjadi alasan utama di balik ketakutan luar biasa yang dialami Anna. Selain itu, ada tulisan larangan pada kertas tersebut, tetapi mereka tidak bisa membacanya karena ada bagian kertas yang sobek. Mereka menggeledah kotak itu, namun bagian kertas yang sobek tetap tidak bisa ditemukan. Alex memberi perintah kepada Miles untuk terus mencari potongan kertas yang hilang, sementara ia sendiri akan memeriksa keadaan Anna di kamar. Sebelum pergi, Alex memastikan lilinnya tetap menyala, lalu membawa lilin itu bersamanya. Karena menurut aturan, lilin itu harus terus menyala dan tidak boleh terpisah dari pemain. Tak lama setelah Alex pergi, Miles akhirnya menemukan sobekan kertas yang mereka cari. Potongan itu terselip di antara halaman buku. Aturan itu kemudian dibaca oleh Miles. Tertulis dengan jelas beberapa larangan penting yang harus dipatuhi selama permainan berlangsung. Pertama, pemain tidak boleh tertidur selama permainan berlangsung. Kedua, mereka tidak boleh terlalu lama diam di ruangan yang sama, karena itu akan membuat mereka lebih mudah ditemukan oleh makhluk Midnight Man. Larangan ketiga menyebutkan bahwa jika lilin salah satu pemain padam, pemain tersebut harus segera menyalakannya kembali dalam waktu 10 detik. Jika gagal, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membuat lingkaran garam sebagai pelindung. Setelah lingkaran garam itu dibuat, pemain harus menghidupkan kembali lilin yang padam. Jika salah satu dari larangan tersebut dilanggar, makhluk Midnight Man akan datang membunuh mereka. Permainan akan berakhir tepat pada pukul 3.33 dini hari, dan siapapun yang bisa bertahan sampai akhir, dia akan dianggap sebagai pemenang. Setelah selesai membaca isi dari larangan itu, Miles mencari Alex untuk memperingatkan tentang larangan tersebut. Sementara itu, Alex kini berada di kamar Anna, namun Alex tidak dapat menemukan keberadaannya. Mengira Anna ada di kamar mandi, Alex pun menaruh lilinnya di atas meja, barulah ia masuk ke dalam kamar mandi. Tanpa sepengetahuan Alex, ketika Alex memasuki kamar mandi, Anna yang entah muncul dari mana dengan sengaja meniup lilin Alex. Sesuai dengan larangan, Alex diharuskan untuk menghidupkan kembali lilinnya dalam waktu 10 detik. Jika Alex gagal, Alex akan menjadi target dari Midnight Man. Akibat lilinnya yang padam, Alex mendapat sejumlah gangguan dari makhluk Midnight Man. Beruntungnya, Miles datang tepat pada waktunya. Tanpa pikir panjang, Miles membuat lingkaran garam di sekeliling Alex, menyelamatkannya dari serangan makhluk itu. Alex yang masih gemetar bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Miles menunjukkan sobekan kertas yang ia temukan dan mulai menjelaskan satu persatu larangan yang tertera.
Setelah memastikan Alex berada dalam perlindungan, Miles mengambil kembali lilin Alex yang sebelumnya sempat mati dan diletakkan di atas meja. Ia menyalakannya lagi dengan susah payah lalu menyerahkannya kepada Alex sambil mengingatkan bahwa lilin itu harus tetap menyala dan tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Mereka harus terus bergerak karena diam di satu ruangan terlalu lama jelas melanggar aturan yang bisa memanggil kehadiran Midnight Man. Alex yang masih diliputi kecemasan mulai mengkhawatirkan keadaan Anna. Namun Miles mencoba menenangkan Alex. Ia meyakinkan bahwa permainan ini hanya berdampak pada mereka yang mengikuti seluruh rangkaian ritual. Selama Anna tidak terlibat dalam permainan, ia seharusnya akan tetap aman. Dalam upaya membuktikan kebenaran dari permainan mematikan itu, Miles mengambil keputusan gegabah. Dengan sengaja ia mematikan lilinnya sendiri, melakukan eksperimen berbahaya yang bisa saja merenggut nyawanya. Miles ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya ketika lilinnya mati melebihi waktu 10 detik. Ketika waktu sudah lebih dari 10 detik, di belakang Miles tiba-tiba muncul makhluk Midnight Man. Miles hampir saja tewas di tangan Midnight Man. Beruntungnya suara ketukan pintu terdengar dari arah depan rumah, diikuti oleh panggilan suara seseorang dari luar rumah. Kehadiran suara itu membuat Midnight Man menghentikan aksinya membunuh Miles. Ternyata yang datang adalah Kelly, salah satu teman mereka yang hadir setelah diundang oleh Miles tanpa sepengetahuan Alex. Dengan tubuh yang masih gemetar, Miles bangkit untuk menghidupkan lilinnya kembali, dan kini dia percaya permainan itu benar-benar nyata. Tanpa membuang waktu, Alex dan Miles berjalan menuju pintu depan untuk menyambut Kelly yang belum mengetahui apapun tentang permainan mengerikan yang baru saja mereka hadapi. Kelly yang baru saja datang merasa kebingungan mengapa rumah dalam kondisi gelap gulita. Alex dan Miles menjelaskan bahwa mereka telah memainkan permainan terlarang yang mereka dapat dari loteng rumah. Permainan itu disebut sebagai Midnight Man. Setelah mendengar penjelasan mereka, bukannya merasa takut, Kelly justru ingin memainkan permainan itu juga. Kelly menganggap jika mereka bertiga melakukannya bersama-sama, maka peluang untuk bertahan hidup dan menyelesaikan permainan akan jauh lebih besar. Tanpa ragu, ia berjalan mendekati pintu depan, di mana kertas berisi nama Alex dan Miles masih tertempel. Kelly mengambil pensil lalu menuliskan namanya di bagian bawah kertas itu. Setelah itu, ia menusuk jarinya sendiri menggunakan jarum dan menempelkan setetes darah tepat di samping namanya. Setelah menyelesaikan ritual tersebut, Kelly diharuskan untuk menyalakan lilin pribadinya. Sama seperti dua lainnya, ia harus menjaga nyala api itu tetap hidup sepanjang permainan berlangsung. Mereka bertiga kini telah menjadi bagian resmi dari permainan Midnight Man. Ketika mereka berkeliling, Alex menceritakan tentang ibunya yang tewas bunuh diri di rumah ini saat ia masih kecil. Alex masih ingat dengan jelas bagaimana peristiwa itu terjadi di depan mata kepalanya sendiri. Hingga kini Alex tak pernah benar-benar mengerti alasan dibalik tindakan nekat ibunya. Alex mulai berspekulasi mungkin ibunya juga pernah memainkan permainan terkutuk ini. Mungkin kekalahannya dalam permainan itu membuatnya memilih jalan bunuh diri. Bahkan Alex merasa bisa jadi nenek mereka telah menyembunyikan sesuatu yang besar karena saat peristiwa itu terjadi, Anna tidak menunjukkan kesedihan sama sekali. Karena mereka terlalu lama diam di ruangannya sama dan itu melanggar aturan, lilin mereka pun padam serempak. Like she was happy. Mereka hanya punya waktu 10 detik untuk menghidupkan kembali lilin masing-masing sebelum makhluk itu datang. Alex dan Miles berhasil menghidupkan lilin mereka namun tidak dengan Kelly. Lilin milik Kelly sempat terkena tetesan air dari pipa yang bocor di langit-langit, membuat lilinnya basah dan mustahil untuk dinyalakan kembali dalam waktu 10 detik. Menyadari bahaya yang mengintai, Alex menyuruh Kelly untuk membuat lingkaran garam sebagai pelindung sementara. Alex teringat ada beberapa lilin cadangan di ruang makan. Alex dan Miles bergegas mencarinya, berharap bisa membawa satu lilin kering supaya Kelly bisa kembali aktif dalam permainan. Setibanya di ruang makan, mereka tak dapat menemukan satupun lilin. Mereka berdua malah dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang tak lain merupakan Dr. Harding. Kehadiran Dr. Harding sama sekali di luar dugaan mereka. Ekspresi wajahnya tampak serius seolah ia sudah tahu betul apa yang tengah terjadi. Dr. Harding sudah mengetahui bahwa Alex, Miles, dan Kelly telah memainkan permainan terlarang yang disebut Midnight Man. Dr. Harding mulai mengungkapkan masa lalu yang selama ini ia simpan sejak lama. Ia mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya permainan itu dimainkan. Puluhan tahun silam ketika Anna masih anak-anak, permainan itu pernah dimainkan di rumah ini, dan saat itu Dr. Harding juga berada di sana.
Dr. Harding diundang Anna untuk menemani malam mereka, namun kehadirannya hanya sebatas penonton. Anna, Max, dan Mary bersikeras bahwa permainan itu hanya boleh dimainkan oleh mereka yang sudah cukup umur. Mereka percaya permainan ini terlalu berbahaya bagi anak-anak kecil. Dikarenakan Dr. Harding yang saat itu masih terlalu muda di antara mereka semua, dia tidak diizinkan untuk ikut bermain. Ia hanya menjadi saksi mata atas apa yang terjadi pada Anna, Max, dan Mary. Malam itu menjadi malam yang tak akan pernah ia lupakan. Dari ketiganya, Anna satu-satunya orang yang berhasil bertahan, sementara Max dan Mary menghilang secara misterius dan jasad mereka tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, Anna hidup dalam bayang-bayang masa lalunya, menyimpan rahasia tentang permainan terkutuk itu dan berusaha menjauhkannya dari siapapun, terutama Alex. Dr. Harding memperingatkan bahwa Midnight Man bukan sekedar makhluk biasa. Ia adalah sosok yang sangat kejam dan tak kenal ampun. Yang paling mengerikan darinya bukan hanya kekuatannya, tetapi sifatnya yang tidak bisa menerima kekalahan. Makhluk itu akan melakukan apa saja, termasuk berbuat curang, menjebak, memanipulasi keadaan, bahkan melanggar aturan yang ia ciptakan sendiri demi memastikan dirinya keluar sebagai pemenang. Dr. Harding kemudian bertanya di mana satu teman mereka, yaitu Kelly. Mereka harus segera kembali ke tempat Kelly sebelum Midnight Man menemukan celah untuk menghabisinya. You say your friend is in. I'm afraid she's no longer bait. He tends to bend the rules. The Midnight Man doesn't like to lose. Sementara itu, Kelly yang tengah sendirian berusaha meyakinkan dirinya supaya tidak takut dengan Midnight Man. Kelly sangat yakin makhluk tersebut tak akan bisa menyentuhnya. Berdasarkan aturan permainan, makhluk itu tidak bisa menyentuhnya selama ia berada di dalam lingkaran garam. Namun Kelly tidak menyadari bahwa Midnight Man bukan makhluk yang bermain adil. Dengan kelicikannya, makhluk itu mulai memanfaatkan keadaan sekitar. Makhluk itu menusuk ember yang berisikan air sehingga lingkaran garam itu akan hilang terbawa air yang mengalir. Menyadari ancaman itu, Kelly mengambil pot bunga yang ada di dekatnya. Ia menumpahkan tanah dari dalam pot untuk membendung aliran air agar tidak sampai merusak lingkaran garam. Namun seperti yang sudah dijelaskan Dr. Harding, Midnight Man adalah makhluk yang tidak mau menerima kekalahan dan akan selalu berbuat curang. Karena itu makhluk tersebut langsung mengempaskan ember yang berisikan air hingga airnya tumpah membanjiri lantai. I can wait you out all night. Dalam sekejap, lingkaran garam yang menjadi pelindung Kelly kini telah menghilang. Dengan lingkaran garam yang sudah rusak, Midnight Man dapat dengan mudahnya membunuh Kelly. Sementara itu, Alex, Miles, dan Dr. Harding yang baru tiba di tempat Kelly menemukan Kelly sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Dr. Harding menjelaskan ini adalah konsekuensi yang akan dihadapi jika seseorang kalah dalam permainan Midnight Man. Waktu terus berjalan dan mereka tahu bahwa mereka tidak boleh berhenti di sini. Mereka segera pergi ke loteng tepat di mana permainan itu ditemukan. Di sana mereka harus menghancurkan segala sesuatu yang berhubungan dengan permainan itu agar tidak ada orang lagi yang menjadi korban dari permainan tersebut. Sebelum benar-benar menghancurkan permainan, Alex menemukan fakta mengejutkan mengenai alasan ibu Alex melakukan bunuh diri. Ternyata feeling Alex terbukti benar. Ibunya pernah memainkan permainan terkutuk itu. Yang membuat Alex terpukul adalah kenyataan bahwa ibunya tidak melakukannya atas keinginannya sendiri, melainkan karena dijebak oleh Anna. Ternyata Anna lah yang secara halus memanipulasi ibu Alex agar mengikuti ritual permainan itu. Wanita yang selama ini dianggap sebagai keluarga justru adalah orang yang menyeret ibunya ke dalam bahaya. Hal yang sama kini terjadi pada Alex. Permintaan Anna untuk mencari cermin tangan yang tampaknya sepele ternyata bukanlah permintaan biasa. Itu adalah bagian dari rencana yang disusun Anna untuk menyeret Alex masuk ke dalam permainan. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Dr. Harding meminta Alex dan Miles untuk membuat lingkaran garam sebagai perlindungan terakhir mereka. My mom didn't kill herself. Make a circle of protection. Fast! She's been supplying the Midnight Man with players knowing. Sementara Dr. Harding yang tidak ikut dalam permainan akan aman berada di luar lingkaran garam. Keadaan yang semula tenang berubah ketika sosok Anna muncul secara tiba-tiba dari balik kegelapan. Dr. Harding sontak merasakan ada sesuatu yang tidak beres di mana Anna yang ada di hadapan mereka bukan lagi Anna yang dulu. Anna, wanita yang mereka kira sebagai dalang dari semua kekacauan ini, ternyata hanya dijadikan media oleh Midnight Man. Makhluk itu tidak pernah benar-benar pergi setelah Anna memenangkan permainan puluhan tahun yang lalu.
Ia tetap berada di dekat Anna, diam-diam tubuh bersamanya, dan akhirnya mengambil alih sebagian besar kesadaran Anna. Midnight Man menggunakan tubuh dan pikiran Anna untuk menjebak ibu Alex dan Alex ke dalam permainan. Meski ia tidak bisa menyentuh Dr. Harding secara langsung karena pria itu bukan bagian dari pemain, Midnight Man bukan makhluk yang mudah menyerah. Dengan kecerdikannya, ia menggunakan tubuh Anna sebagai senjata. Anna yang sepenuhnya telah dikuasai oleh makhluk tersebut menyerang Dr. Harding dengan brutal hingga membuatnya tewas. Melihat tindakan kejam yang dilakukan Anna di bawah kendali makhluk itu, Alex tidak punya pilihan lain selain menembak Anna. Setelah Anna mati tertembak, makhluk Midnight Man muncul di hadapan mereka. Lalu terdengarlah suara jam besar yang kini sudah menunjukkan pukul 3.30 dini hari. Masih ada 3 menit tersisa sebelum permainan benar-benar berakhir. Makhluk itu tentu sangat membenci dan tidak suka dengan kekalahan. Kini mereka hanya menunggu waktu sampai waktu menunjukkan pukul 3.33 dini hari. Tak ingin mengambil resiko, Alex dan Mel sepakat untuk bertahan di dalam lingkaran garam hingga lewat dari batas waktu yang ditentukan. Mereka memutuskan untuk menunggu hingga pukul 4 pagi agar benar-benar aman. Jam besar kembali berbunyi menandakan bahwa kali ini telah lewat pukul 4 pagi. Mereka merasa lega karena semuanya sudah berakhir. Alex dan Miles dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan tersebut. Miles melangkah keluar dari lingkaran garam untuk memeriksa tubuh Dr. Harding. Namun saat matanya tertuju pada jam tangan yang ada di pergelangan tangan Dr. Harding, waktu yang tertera di sana menunjukkan pukul 3.27, bukan pukul 4 seperti yang mereka kira. Seketika Miles teringat kembali perkataan Dr. Harding sebelumnya mengenai sifat Midnight Man yang tidak pernah menerima kekalahan dan selalu berbuat curang. Tanpa mereka sadari, Midnight Man telah lebih dulu memanipulasi waktu, menciptakan ilusi seolah-olah permainan sudah berakhir. Akibatnya Miles tewas terbunuh Midnight Man. Sementara Alex yang masih berada di dalam lingkaran adalah satu-satunya orang yang selamat atas insiden tersebut. Your game is over. Beberapa waktu setelah peristiwa tragis yang menimpa keluarga Alex dan teman-teman Alex, kabar tentang obral besar barang bekas di rumah itu mulai tersebar. Alan, seorang pria yang mendengar informasi itu, memutuskan membawa putranya untuk mengunjungi rumah Alex. Alan melihat ini sebagai kesempatan untuk membeli barang-barang murah yang masih bisa dipakai. Putra Alan juga tertarik pada satu kota yang terikat dengan rapi. Putra Alan membayangkan kota itu berisi banyak mainan atau barang menarik lainnya yang bisa ia bawa pulang. Tetapi tanpa mereka sadari, kota itu bukanlah mainan biasa. Di dalamnya tersembunyi permainan terlarang yang dikenal sebagai Midnight Man, permainan yang sudah merenggut banyak nyawa. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Oke, see you next video guys.